tamu kita sore hari ini seperti yang sudah kita umumkan juga di Instagramnya Kedubes Kopi, juga sudah diinformasikan di akun Facebooknya Kedubes Kopi. Kita bincang-bincang tentang digital marketing ini sebenarnya. Salah satu yang mungkin fokusnya itu agak lebih ke bagaimana memanfaatkan dunia digital ini atau internet ini, terutama akun-akun media sosial, untuk meningkatkan bisnis kita, meningkatkan penjualan produk-produk kita. Karena ini eranya digital, apalagi sekarang di era COVID yang katanya membatasi manusia untuk keluar. Wah, ini peluang untuk mengembangkan bisnis lewat digital semakin besar. Karena itu sore ini Kedubes Kopi datangkan langsung pakarnya. Wah, ahlinya. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu, Bang Erianto Simbalango. Di sini juga hadir beberapa pengunjung setia dari Kedubes Kopi. Selamat sore nih ibu-ibu, ini banyak juga yang hadir di sini. Mereka ini juga pelaku UMKM nih Bang. Ada yang bisnis makanan, ada yang bisnis pakaian, ada yang bisnis media. Wah, macam-macam nih. Food frozen ada. Nah, ini bagaimana kita memaksimalkan penjualan produk-produk kita lewat Facebook. Mungkin yang menyaksikan secara live tayangan ini di akun Facebooknya Kedubes Kopi juga nanti bisa mendengarkan. Bang Erianto Simbalango atau yang biasa disapa Bang Erik. Yes. Apa kabar Bang? Luar biasa. Luar biasa. Karena biasa di luar. Karena biasa di luar. Ya, enak kalau biasa di luar ya. Nah, ini kita langsung aja Bang Erik. Sebenarnya kalau kita masyarakat Indonesia itu umumnya sudah paham lah. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram gitu ya. Itu banyak sekali media-media sosial. Tapi umumnya banyak yang belum paham benar kayak apa sih memanfaatkan media-media sosial ini untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan bisnis. Bahkan ada yang bilang, harus bayar tuh. Apalagi sekarang kalau kita lihat sedikit-sedikit kita ditawarin untuk iklan. Apakah memang seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa pemanfaatan media sosial untuk bisnis. Oke, terima kasih Juragan. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan buat bincang-bincang di Kedubes Kopi. Saya kemarin menyaksikan YouTube-nya ya. Oh ya. Full saya tonton gitu. 2 kali karena ketawanya luar biasa. Oke, nah sedikit kita flashback dulu ke belakang. Jadi tahun 2010 saya mulai mengenal internet pelan-pelan gitu ya. Saya tertarik insight yang diberikan dulu di marketing.co.id. Kalau majalah marketing dulu ya, kalau sekarang marketing.co.id. Mengatakan gini, kita di tahun 2010 itu adalah 8 tahun lalu di Jepang. Gitu. Artinya kalau kita ketinggalan 8 tahun dong berarti. Yes, betul. Nah, waktu itu dibilang seperti ini. Saya membaca majalah waktu itu dibilang jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun itu sekitar 50 juta. Ya, dengan jumlah penduduk sekitar 260. Pertumbuhannya ini akan beberapa tahun ke depan akan meningkat. Nah, betul. Kalau kita lihat tahun 2019 jumlah pengguna di internet Indonesia itu sudah 171 juta. Wow. Nah, tahun 2020 kalau nggak salah di awal Januari itu sekitar 180-an ya, mendekati. Nah, luar biasa. Artinya pertumbuhan internet cukup luar biasa penggunanya, penjualan laptop juga meningkat. Penjualan smartphone apalagi ada yang sampai 31 orang gitu ya, semua untuk internet. Nah, persoalannya ketika jumlahnya pengguna internet bertumbuh, aktivitas kita sehari-hari bisa dipastikan 8 jam itu ada di situ ya. Tapi ngapain? Nah, itu persoalannya. Ya, jadi orang bisa satu hari itu 8 jam online, bahkan ada yang sampai 13, ada yang 14 jam yang menurut survei lakukan. Tapi persoalannya ngapain? Ya. Menghasilkan atau tidak? Nah, itu dia persoalannya. Ya. Bahkan penelitian menyebutkan bahwa yang paling sering dipegang saat bangun tidur adalah handphone. Yes. Itu dia. Nah,
Persoalannya situ. Nah, sehingga ketika orang luar melihat kita bahwa Indonesia itu pangsa pasar besar, jumlah pengguna internetnya besar, konsumtif untuk produk-produk digital itu besar, maka kita sering dijadikan target pasar. Ya, jadi yang masuk ke kita itu malah produk luar. Ya. Hal-hal sepele mulai dari piring plastik, piring pesta dan lain sebagainya, dan hal yang kecil itu barangnya dari luar. Nah, lihat kita barangnya di mana? Nah, padahal hari-hari kita ada online di situ. Nah, karena itu kalau sekarang kalau ada mindset yang bilang harus berbayar, ya kembali lagi karena kita dibuat target pasar, kita menggunakan Facebook dan lain sebagainya itu kita diiming-iming yang berbayar dulu supaya menggunakan produknya mereka. Padahal ada fasilitas gratis yang disediakan. Ya. Oke, kalau yang paling kita coba yang paling akrab masyarakat lah ya, orang Indonesia, Facebook. Facebook. Bagaimana menggunakan Facebook ini untuk bisnis sebenarnya? Oke, ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama, ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya aktif. Oke. Facebook itu ada dua, ada gratis, ada berbayar. Oke, ada dua, gratis, ada berbayar. Terus yang gratisnya, kita ambil yang gratisnya saja dulu. Yang gratisnya ada dua, satu yang aktif, satu yang pasif. Gitu. Kalau dia aktif, berarti setiap hari kita aktif di situ. Ada upload, ada komentar, ada add pertemanan, ada share dan lain sebagainya. Ya, setiap hari aktif. Nah, artinya begini, bagaimana kita memanfaatkannya? Contoh, kalau misalnya produknya tadi makanan frozen gitu ya. Kalau dia frozen, kira-kira enaknya berteman dengan siapa? Saya tanya dulu ibu-ibu yang punya frozen, kira-kira enaknya berteman dengan siapa? Kira-kira yang makanannya itu siapa? Ibu-ibu. Nah, persoalannya begini. Kita sering menggunakan Facebook jualan frozen, tapi kita berteman dengan bapak-bapak yang sukanya bukan makanan. Kira-kira ada yang beli nggak? Beli pun enggak, komen pun enggak. Nah, karena itu kita harus mulai seleksi pertemanan kita. Nah, makanya sebaiknya pisahkan antara bisnis dengan Facebook pribadi. Nah, berarti harus buat fanpage gitu? Facebook pribadi juga boleh. Oh gitu. Ya, karena kan baru mulai nih. Jangan langsung ke fanpage dulu. Nanti baru ke fanpage. Jadi kalau misalnya Facebook pribadinya udah kita jadikan misalnya itu untuk bisnis, ya sudah. Jangan lagi gabung-gabung dengan misalnya nanti yang kesukaannya mobil, yang kesukaannya taman dan lain sebagainya. Kita fokus di situ khusus untuk ibu-ibu yang suka frozen misalnya, punya anak kecil dan lain sebagainya. Nanti kan bisa kita lihat aktivitas Facebooknya dia setiap hari apa sih, misalnya gendong anak atau sibuk bekerja. Nah, itu kita add setiap hari. Nah, kemudian baru kedua, setelah kita add mereka jadi teman-teman kita, kedua, seringlah berbagi tentang apa yang kita jual. Berbagi dalam artinya gini, jangan tiap hari jual. Oh, berarti tidak bijak kalau kita hard selling terus. Yes, betul. Jadi misalnya 4 kali posting yang sifatnya tips-tips, kemudian berikutnya jualan. Tips-tips, kemudian jualan. Soft selling lah ya. Yes, itu yang aktif tadi. Yang kedua, yang pasif. Kalau dia yang pasif, ada yang disebut dengan fanpage. Fanpage ini halaman. Jadi halaman ini biasanya digunakan untuk merek atau misalnya brand-brand besar atau artis biasanya, karena bisa followernya sampai dengan 1 juta lebih. Kalau Facebook kan cuma 5.000. Nah, tapi kita tidak mau membangun supaya banyak followernya, enggak. Karena kan tadi tujuannya adalah pasif. Bisnis ya, pasif. Nah, yang kedua gini, yang pasif ini kita cari dulu kata kunci di Google. Ya, contoh misalnya kalau supaya datang orang ke Kedubes Kopi itu gimana sih caranya, pakai fanpage misalnya. Nah, nanti cari buat fanpage yang mengandung kata kunci, contoh tempat minum yang enak di Pekanbaru, tempat minum yang pakai gula aren misalnya, tempat minum. Nah, itu yang dibuat jadi fanpage-nya supaya ketika nanti orang nyari misalnya di Google, larinya ke fanpage-nya tadi. Gitu. Jadi itu pasif, artinya setiap hari tidak harus fokus di fanpage-nya, bikin fanpage banyak bisa ditinggalin, tidak perlu harus aktif. Hanya di awal saja. Jadi ada dua, satu aktif, satu pasif. Nah, tinggal digunakan. Nah, yang ketiga baru pakai yang berbayar. Kalau berbayar ya
Itu juga harus pakai strategi juga ya. Yes, betul. Jadi kalau yang di awal ya manfaatkan yang gratis dulu, mau pakai yang aktif atau yang pasif tinggal dipilih saja. Nah, perlu nggak kalau kita di Facebook itu untuk berinteraksi secara aktif dengan komunitas yang kita bentuk di Facebook itu? Iya pasti. Kalau Facebooknya digunakan jualan untuk aktif yang tadi. Oke. Nah kalau dia aktif pasti harus kita bangun ya sama sebenarnya polanya dengan kita kehidupan sehari-hari itu, ketemu orang, kita jalin komunikasi, say hello gitu ya. Nah kalau saya misalnya gini, saya sudah tahu dia target market ya, oh dia akan nanti belanja, nanti saya like statusnya, oh bagus ya. Nah kita bangun hubungan di situ, terus nanti kita lihat reaksinya kira-kira kalau kita update status itu di like nggak sama dia. Nah kalau misalnya dia like kita, berarti ada keinginan dia untuk berinteraksi dengan kita. Lalu kita bangun misalnya mungkin jalin hubungan dengan chatting di inbox misalnya. Nah setelahnya nanti baru transaksi penjualan. Oke, jadi sangat penting kita membangun hubungan yang lebih komunikatif dengan sasaran atau target market kita di Facebook itu. Betul sekali. Ya, like, mungkin komen yang positif, ya, atau mungkin mengucapkan saat ulang tahun gitu ya. Betul. Itu karena itu membangun memang engagement ya. Yes, karena memang pada umumnya kita itu kan perlu menjalin hubungan ya. Tidak bisa serta-merta langsung jualan. Beda-beda. Karena gini, digital marketing harus dipahami ada beberapa hal. Satu, dia disebut dengan search engine marketing. Search engine marketing itu berhubungan saya butuh terus saya cari. Ya, search itu kan cari. Ya, yang kedua social media marketing. Social media marketing yang kita ngomongin tadi. Apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest dan lain-lain. Ya, jadi polanya memang berbeda. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Google, orang yang mengetikkan kita ketemu nanti akun kita, mereka yang datang. Nah, kalau Facebook berbeda ya, harus kita bangun hubungan komunikasi dengan dia. Jadi strateginya berbeda. Apakah dia kalau menggunakan social media marketing, apakah dia menggunakan search engine marketing. Oke. Jadi ada banyak pola sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, kalau Instagram itu apakah memang ini juga ramah bagi pebisnis? Oke. Pada prinsipnya ada orang menggunakan platform itu sesuai dengan kesukaannya. Gitu ya. Contoh misalnya gini, saya karena terinstall Instagramnya di smartphone-nya, ya lalu dia hanya fokus di situ. Nah, kalau saya sendiri melihatnya seperti ini. Kalau di marketing itu dibilang kan, di mana ada gula di situ ada semut. Nah, di mana ada keramaian di situ ada pasar. Nah, sosial media juga sama. Ada orang sukanya main Instagram, ada sukanya Facebook. Ada sukanya di forum saja. Nah, ada sukanya hanya di OLX saja. Nah, kita sebagai penjual ya hadir di semua platform gitu. Nah, walaupun nanti tidak semua aktif. Ya, paling tidak gini. Oh, ternyata ada orang yang di OLX. Ya masih ada. Contoh saya jual gula aren misalnya. Ya, yang banyak orang di nongkrong di OLX itu kan jual mobil, jual barang bekas itu. Ya ternyata yang nyari gula ada juga di situ. Ya, misalnya. Jadi ada orang di Instagram, kita pasang di Instagram, ada juga. Nah, tinggal dilihat misalnya supaya nanti tidak langsung menjadi batasan-batasan. Ya kalau dari awal pakai aja dulu semua. Nah, nanti kita baru lihat dari situ. Oh, ternyata lebih banyak loh di Facebook. Ya sudah, kita main di Facebook saja. Oh, ternyata main loh di Instagram ada juga. Ya udah kita main di Instagram. Ya. Jadi buat saya di awal mainkan semua. Kalau kita hadir contoh begini. Kita ada brosur nih. Nah, brosur itu kita ada di tiang telepon, ada di tiang listrik, ada di pagar, ada di mana-mana. Orang bilang, itu bisnisnya apa sih? Kok ada di mana-mana gitu ya. Lu lagi gitu. Seringkali orang akhirnya memang terbentuk persepsinya itu karena sering melihat ya. Betul sekali. Jadi katanya bahwa kita belum tentu membeli sesuatu ketika pertama kali ditawarin. Tapi tanpa sadar, walaupun kita nggak ditawarin, setiap hari kita melihat sesuatu, kemudian lihat itu lagi, lama-lama terpikir untuk membeli. Benar nggak itu? Karena kan pada prinsipnya secara tidak langsung
ketika kita aktif, tugas kita di situ kan bukan hanya jualan, ada branding soalnya. Gitu. Ya. Kita kepikiran nggak Indomie aja yang sudah terkenal tiap hari masih iklan. Iya. Oh, lapar pikirnya udah Indomie, tapi masih iklan aja gitu ya. Padahal udah sangat terkenal. Udah sangat terkenal. Gitu. Bahkan lagunya sudah sangat hafal gitu. Nah, kita gini, yang aku amati gini, banyak orang sering live misalnya, tapi live-nya itu tidak produktif. Contoh, saya jalan dari pasar ke rumah, megang handphone live di mobil gitu. Gak ada faedahnya gitu loh. Nah, tapi ketika kita misalnya megang produk, lah kita nggak berani live, nggak mau mengatakan ini loh produk saya bagus. Nah, cocok untuk kamu, nah gitu. Nah, jadi jualan tapi takut promosi. Nah, padahal sekarang cara promosinya banyak sekali. Betul sekali. Oke. Jadi ini untuk para pedagang nih, Anda yang baru mulai bisnis, nggak usah takut-takut promosi. Ya namanya kita jualan ya, nggak usah takut-takut promosi. Jadi daripada lebih banyak selfie, daripada lebih banyak curhat gitu ya. Tapi ini menarik. Tadi kan dipisah nih antara akun pribadi dengan bisnis. Atau kalau kita udah terjun ke bisnis, sebaiknya kalau kita malas buat akun 2 atau apa yang ini, berarti kan kita harus agak lebih fokus menggunakan akun pribadi kita untuk bisnis. Nah, ini apa yang harus diwanti-wanti nih kepada mereka seperti itu? Karena kadang-kadang antara personal kebutuhan personalnya untuk eksis gitu ya, atau dia kritik, nyinyir gitu kan. Betul. Nah, ini harus dikurangi nggak kalau kita udah mulai itu? Saran saya sih iya, karena kalau kita masuk ke dunia bisnis kan tidak dibatasi siapa konsumennya, gitu ya. Masa misalnya ada jangan beli dari saya, kan nggak mungkin gitu. Ya, jadi kalau saya lebih cenderung kalau misalnya bisnis, ya silakan fokusin bisnisnya, gitu ya. Jadi supaya lebih enak. Ya, tapi balik lagi ke personalnya, misalnya goalnya mau gimana gitu, ya. Suka-suka saya lah, saya kan mau pakai akun saya. Tapi kalau kita dari praktisi, bukan pakar ya. Bukan pakar. Saya praktisi karena hari-harinya memang menggeluti dunia online setiap hari di situ. Saran dari saya sih gitu. Jadi supaya nanti enak, walaupun boleh nggak sih kita ngomongin politik di situ, ya boleh saja. Tapi kalau saya ngomongin politik, endingnya buat ramai sebentar saja. Karena begini, semakin ramai akun Facebook kita itu semakin enak. Nah, contoh misalnya, tapi jangan fokus bisnisnya jadi berubah ke arah politik gitu nah, gitu ya. Politiknya boleh kita pancing untuk rame gitu ya. Tapi ujung-ujungnya harus closing. Gitu ya. Endingnya itu harus closing. Jadi gitu. itu memang berarti harus benar-benar piawai menciptakan bagaimana materi atau konten di akun Facebook kita itu membuat orang tertarik untuk nimbrung rame-rame. Karena prinsipnya tadi ya, semakin ramai, semakin pasar itu potensial. Betul sekali. Jadi itu harus pinter-pinter juga menanggapi isu misalnya lagi, tapi harus nggak sampai harus tendensius ya. Misalnya gini, misalnya apa ya, kalau misalnya kemarin tuh lagi heboh-heboh Krisdayanti Raul Lemos gitu ya. Gimana sih gimana sih tanggapan pelanggan soal Raul Lemos? Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu kan senang gosip deh. Betul. Wah, tapi kan berarti tidak harus saya nggak suka tuh Krisdayanti. Enggak boleh gitu ya. Kita ngikut aja, tapi kita harus kreatif bagaimana membawa mereka masuk ke tempat kita gitu ya. Temanya gitu ya. Kita bisa menggunakan tren-tren atau peristiwa-peristiwa yang lagi menarik perhatian publik, lagi hits. Walaupun itu nggak bisnis, bukan untuk dagang kita, tapi untuk menciptakan semangat orang atau ketertarikan orang untuk nimbrung di tempatnya kita. Karena kan gini, kalau misalnya akun kita itu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sama, dia tidak akan terlalu banyak menarik perhatian orang-orang yang di sekelilingnya. Artinya orang-orang itu yang akun-akun Facebook yang lain. Tapi ketika dia misalnya semakin banyak interaksi, akun kita itu akan semakin banyak. Contoh misalnya si A komen di situ, nanti kan di Facebook dikasih tahu si A itu komen loh di statusnya ini. Artinya kan harapan kita itu semakin banyak orang yang komentar, artinya popularitas akun kita semakin baik. Ya. Jadi makanya saya bilang tadi bisa kita bikin segmennya dulu 1, 2, 3, ke 5 baru kita masukin jualannya. Oke. Jadi itu yang terpenting adalah bagaimana kita membangun reputasi media sosial kita juga ya, bukan berarti hanya orang taunya itu media sosial untuk jualan saja. Tapi di situ orang mendapatkan sesuatu, apakah itu informasi, apakah itu tips-tips positif gitu ya. Sehingga orang merasa ya perlu saya harus
setiap hari harus stalking nih akun Facebooknya. Kalau kita kan habitnya sebenarnya kalau di Indonesia itu kan sangat suka kata-kata mutiara. Oke. Ya, kata-kata yang agamis. Ya. Nah, itu kalau saya nyari dulu nih, nyari kira-kira kata-kata apa yang menarik misalnya. Ya, kemudian nanti kita posting. Nah, kalau agak rame di situ kita biarin dulu. Rame gitu ya. Terus kita buat postingan baru nih. Nah, ketika kita buat postingan baru, yang kita komen nanti komen yang tadi yang kita balas-balas. Supaya nanti mereka lihat kok status kita yang baru. Nah, gitu. Di status kita yang baru itu ternyata jualan gitu. Oke, ini menarik pertanyaannya tentang bagaimana ya branding, personal branding di politik, bagaimana kita bisa menjual nilai. Ya, sebenarnya tidak jauh beda. Terus bagaimana memilah-milah calon pemilih konstituen gitu ya. Memang tidak bisa dibuat secara instan ya Pak. Ya. Secara instan. Ya. Karena memang membangun branding itu tidak mudah. Tapi tidak bisa ya. Yang pertama begini, memang batasannya tadi cuma 5.000. Oke. Jadi kalau batasannya 5.000 ada dua metode yang bisa dipakai. Oke. Pertama, bisa kita tarik mereka ke grup. Jadi kita buat grup Facebook. Yang kedua, bisa kita tarik ke fanpage yang halaman tadi Pak ya. Ya. Jadi kalau fanpage kan sangat besar ininya, bisa sampai 1 juta lebih ya akunnya. Jadi biasanya begini. Kalau grup berapa? Kalau grup juga besar Pak. Ya, bisa 1 juta bisa. Ya, grup juga bisa. Jadi tapi kebanyakan memang menggunakan fanpage. Oke, menggunakan fanpage. Jadi artinya gini. Pertama kalau kita mau cari targetnya dulu, ya tinggal nyari nanti buka Google misalnya, ketik misalnya Facebook Kwansing tadi ya. Ya, Inhu misalnya. Facebook Indragiri Hulu misalnya. Semua yang punya akun di Indragiri Hulu itu di-add dulu ke pertemanan. Oke. Setelah dimasukin ke pertemanan, yang nanti menyetujui pertemanan kan tidak semua. Ya. Belum tentu kenal gitu. Oke. Nah, setelah nanti dimasukin ke personal, sudah diterima, nanti mereka baru kita undang ke grup. Ya, atau ke fanpage. Oke. Nah, kalau sudah diundang mereka misalnya karena ada tandanya, si A sudah nge-like fanpage kita. Nanti dari pertemanan di unfriend. Itu membuktikan juga dia aktif ya. Yes, betul. Jadi udah dimasuk di situ, baru nanti kita cari yang baru lagi. Nah, sehari kan bisa sampai 50. Sehari 50 add. Nanti kita lihat misalnya ada berapa yang menyetujui. Yang menyetujui itu langsung kita undang lagi ke fanpage-nya. Begitu sudah diundang ke fanpage-nya, nanti kita unfriend dari sini supaya nanti bisa kita terima banyak. Ya, itu polanya bisa dipakai. Dan itu perlahan-lahan dilakukan. Nanti kan bisa kita lihat postingan, kira-kira postingan apa yang bisa kita programkan. Dan memang harus schedule-nya harus jelas. Oke, waktunya juga jelas. Misalnya waktunya saya biasanya buat postingan jam 4 pagi, postingan pertama. Nah, di fanpage enaknya sudah bisa dijadwalkan. Oh, Jadi dia bisa otomatis ya kita atur ya. Betul. Jadi saya punya fanpage itu 1 bulan ke depan sudah terjadwal dia. Oke. Jadi nggak kita papannya udah jalan sendiri gitu. Nah, Walaupun kita masukkan jam 4, dia jam 8 keluarnya. oh enggak, jam 4, Pak. Jam 4 juga. Iya. Jadi nanti kan bisa kita lihat di situ misalnya. Memori sendiri dia gitu. Betul. Bisa kita setting. Bisa kita setting. Ya, Berbayar, jadi ya berbayar. yang gratis, Iya, Pak. gratis. Jadi masih yang gratis ini. Pas yang gratis. Iya. Gratis. Nah, kalau Ntar bayar sama konsultannya aja. kalau berbayar kan tidak mesti, Pak. Kalau berbayar tidak mesti aktif lagi. Ya, Iya. kita tinggal masukin uangnya nanti jalan sendiri. Jalan sendiri. Ya, tapi kalau misalnya yang gratis ya kita luangkan waktu sejam 2 jam untuk setting 15 hari ke depan misalnya. Jadi ada fanpage misalnya yang sudah kita setting waktunya jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Ya, 4 jam. Ya, gratis. Ya. Jadi 4 jam itu misalnya jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Kemudian jam 8, setelah itu nanti jam 11, 12, 13, terus setelah itu jam 4, 5, 6, kemudian jam 9 malam. Ya udah setting aja. Jadi lebih memudahkan. Ya. Lebih memudahkan sehingga kita bisa tetap melakukan aktivitas lain, tapi yang materi, yang konten-konten yang ingin kita upload itu dia sudah terjadwal. Ya, siapkan saja. Jadi misalnya kalau
satu hari kita mau tampilkan per jam, berarti satu hari misalnya kita buat 12, siapkan aja kontennya 12. Konten. Ya. Nah 12 ini kan berbeda-beda nanti ya. Ya. Nah tapi untuk besoknya itu terus gitu. Ya, ya. Kita tinggal diacak misalnya ini tampilnya jam 8, ini jam 9, jam 10, ya udah terus diulang terus. Pertama, mengenali target marketnya siapa, berarti kan mahasiswa tadi. Kedua, mereka aktifnya di Facebook atau di Instagram. Mahasiswa berarti di Instagram, walaupun satu-satu ada di Facebook. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, memang dengan ada COVID, kita harus merubah pola. Tadinya orang datang untuk makan, sekarang kita yang antarkan makanannya. Polanya harus kita rubah. Contoh misalnya kalau kita lihat Pizza Hut, KFC turun ke jalan, polanya dirubah. Hotel yang tadinya melayani di hotel Yang pinggir jalan. jual ke pinggir jalan jadi catering, dikemas kemudian diantarin ke rumah-rumah. Saya tidak menyarankan turun harga karena turun harga itu adalah strategi bangkrut. Ya, justru menaikkan harga. Menaikkan harga tetapi dengan menambah layanan, ya, meningkatkan layanan. Nah, pertama yang harus dilakukan, silakan agresif. Ya, agresif di sosial media yang dua tadi, Facebook sama Instagram. Oke, aktif dulu di situ. Kemudian perhatikan, sudah mulai diperhatikan kira-kira misalnya gini. Kalau dulu yang datang ke tempat kita itu umur berapa sih mereka kira-kira? Nah, aktifnya di mana? Nanti ya kita harus menyesuaikan diri dengan seperti mereka. Termasuk gaya bahasa kalau kita posting. Yes, betul. Gaya bahasa nanti dilihat dulu. Nah, kecenderungan, ya betul. Kecenderungan kita buru-buru langsung posting. Nah, Nah kalau saya nyarankan gini, mending disiapkan dulu beberapa bahan-bahan yang akan diposting. Kemudian boleh diamati dulu ya. Jadi ada rumusnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati dulu kira-kira bahasa-bahasa yang keren-keren itu yang mereka punya. Guys, misalnya bro, kalau misalnya laki-laki dan lain sebagainya, nanti baru dimasukin. Jangan lupa kalau di Instagram pilih hashtag yang lagi rame-rame di tempat itu misalnya. Ya, aktif saja. Tapi aktif saja tidak cukup. Paling tidak mereka juga kita harus responin. Jadi kalau misalnya kalau saya misalnya gini, posting 10 langsung 1, 2, 3, 4, 5, 10. Begitu posting 10, nanti baru kita kunjungi tempatnya. Ih, bagus ya gambarnya. Oh, ini bagus ini ya. Supaya mereka gini, siapa sih yang komen di tempat saya? Dilihat status kita, oh ya ada pajangan di situ yang ternyata. Oh, jadi kita Di sisi lain ya, marketing kan kita harus membuat ide supaya mereka inilah contoh misalnya gini. Daripada Anda capek, biarlah kami yang bereskan. Anda di rumah saja. Oh iya. Nah, kan gitu misalnya. Padahal mereka misalnya bisa cuci, tapi kita kasih tambah bumbu-bumbu lah supaya mereka tidak direpotkan gitu. Ya kira-kira gitu. oke. Jadi ini menarik. Perlu kepiawaian untuk membuat narasi-narasi yang menarik biasanya ya. Kalau untuk kita menarik perhatian orang. Dan ini tentunya sesuai dengan target market kita. Kalau anak muda, ya ikutilah gaya komunikasi anak mudanya. Yes. Ya kui. Nah, ada satu yang selalu saya perhatikan, kesalahan yang selalu dilakukan, malas menuliskan deskripsi. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kenapa? Gini. Kita sebagai penjual memaksa orang yang melihat foto kita itu mengerti apa yang kita posting. Ya. Kita pahamkan. Ya contoh, ada teman-teman saya waktu satu kelas dulu jualan online, saya bilang, kasih dong penjelasan tentang produk itu apa. Orang sudah tahu sebenarnya ini kopi. Tapi kalau di online kita harus bikin cara membuat kopi. Nah, cara membuat kopi, 1 siapkan air panas, 2 siapkan gula ukurannya segini. Memang ya itulah kebutuhan pasar. pikiran kita kan semua orang bisa bikin kopi. Yes, betul sekali. Tapi pada prinsipnya kalau dia tidak ada tulisan, ini apaan sih diabaikan? Ya. Iya. Hal kecilnya. Yes, hal kecil. Bukannya foto berbicara. Harusnya. Tapi di dalam Faktanya. Nah, oke. Beda Mulai- itu foto bicara itu untuk Mulai kita berita itu. Sekarang kita perhatikan. Video yang sedang viral sekarang itu adalah untuk video marketing. Sudah video berbicara, masih ada juga tulisan di bawah.
bahasa Indonesia yang dulu kan kita nonton film barat ada subtitle bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesia ada subtitlenya bahasa Indonesia juga gitu. Nah, karena di satu sisi ya ada orang memang sukanya membaca tulisan sambil nonton video. Ada orang sukanya cuma mendengar saja. Nah, kita kan harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya kalau misalnya ego saya yang saya bawa, dulu kalau mau aja, kalau nggak usah. Nah, nggak bisa gitu. Saya suka. Nah, kalau saya berpikirnya begini, harus dijelaskan secara detail. Contoh, yang sering nih di kalangan ibu-ibu misalnya jual tas, minat inbox. Iya. Banyak tuh. Nah, dan kita di masa mikir tasnya terbuat dari kulit apa ya? Iya. Ukurannya berapa? Iya. Tahannya berapa lama? Tanya tinggi. Nah. Tinggi juga ingin inbox. Malas Nah, makin. Artinya apa ini? Kadang dia Ditanyakan. satu kita tanya, satu dijawab. Padahal kita mau deskripsi yang lengkap gitu. Yes, betul. Nah, karena itu kita sudah tahu itu. Nah, kalau saya begini, amati dulu yang bagus-bagus. Kalau saya, Bapak Ibu coba perhatikan statusnya brand-brand besar. Saya sebutkan aja misalnya statusnya Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Tuh. Kalau itu bagus, tinggal copy paste kumpulin dulu di tempat-tempat Iya. kita. Nanti kalau kita mau promosi, ambil dari situ, edit dikit-dikit. Biasanya orang yang nyontek itu nilainya lebih bagus. Aplikasi ya. Iya, gitu. Yang nyontek Kita itu lebih jawab bagus. dulu. Nah, kalau Ternyata. yes, kalau dulu dilarang di sekolah nyontek, sekarang kesempatan kita Untuk bebas bisnis, nyontek. untuk bisnis ya, Yes. boleh nyontek. Iya. Nah, Bukan ujian bukan ujian, ini untuk Bukan bisnis. ujian. Dan contoh yang baik gitulah ya. Sekarang kan nggak ada ujian nasional, nggak ada. Ya. Oke, menarik sekali bincang-bincang kita sore hari ini. Mungkin waktunya sangat terbatas, tapi ini membuka ya insight saja. Nanti barangkali untuk hal-hal yang lebih serius, mau ngobrol-ngobrol, mau diskusi, nanti bisa tukar-tukaran nomor handphone dengan Yes. Bang Erik. Bagaimana kita membangun bisnis kita lewat media sosial. Dan mungkin nanti kita juga buka kelas-kelas khusus lah di Kedubes ini, nampaknya antusias. Nanti kita buka kelas-kelas khusus untuk bagaimana benar-benar mengoptimalkan bisnis kita dengan menggunakan media internet. Ternyata banyak modelnya, ada dengan Facebook, ada SEO, dan semua itu kalau dipelajari dengan baik memang akan meningkatkan omset dari bisnis kita. Bang Erik, terima kasih nih sudah hadir di Kedubes, sudah mau bincang-bincang, sudah mau menikmati kopi aren kita. Ya, pokoknya nih di Kedubes ini memang beda dengan yang lain. Yes. Nah, ini kedai kopi pintar. Kita ngajak siapapun yang mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar teman-teman yang datang ngopi di sini dapatkan sesuatu yang bermanfaat. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi pahala dan nilai ibadah juga bagi Amin. Bang Erik di sore hari ini. Baik, teman-teman yang juga menyaksikan siaran langsung kita di Facebooknya Kedubes Kopi. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini membahas tentang mengoptimalkan Facebook kita atau media sosial kita untuk bisnis. Ya, mudah-mudahan insight ini atau bincang-bincang yang ringkas dan singkat ini bisa membuka wawasan bahwa wah, ada cara yang lebih mudah, lebih cepat, lebih masif untuk meningkatkan bisnis kita, apalagi di era pandemi seperti sekarang yang kita nggak tahu sampai kapan. Ya, yang jelas tetap semangat, tetap berusaha, tetap berbisnis. Iya kan, Bang? Yes.